Sekarang Mas Edi, bagaimana untuk menciptakan ekosistem tadi? Yang paling gampang adalah harus ada affirmative policy, ya, kebijakan afirmasi dari pemerintah agar sektor industri terbarukan ini, energi terbarukan ini bisa berkembang. Karena kita melihat bahwa sekarang ini energi terbarukan merupakan suatu keharusan. Karena begini, kalau kita tidak mengembangkan energi terbarukan kita di dalam negeri, produk-produk Indonesia yang diproduksi di Indonesia tidak akan diterima di luar negeri kalau kita ekspor. Karena mencaratkan, importir di luar negeri mencaratkan bahwa produknya itu dihasilkan oleh energi hijau. Begitu juga investasi-investasi yang mau masuk ke Indonesia, data center, perusahaan-perusahaan aparel seperti Zara, H&M, L'Oreal mau masuk ke Indonesia tidak bisa. Karena mereka mensyaratkan harus penggunaannya adalah menggunakan energi terbarukan dan tidak ada jejak karbonnya, tidak ada carbon footprintnya. Artinya itu betul-betul pure. Transmisi energinya juga tidak boleh dijadikan satu dengan transmisi energi yang menggunakan karbon. Jadi itu harus ada seperti itu. Kedua yang menurut saya juga penting saat ini, ya pemerintah ini kan harus melihat. Misalnya sektor transportasi, nanti kita lihat bahwa akan ada elektrifikasi, dibuatlah sekarang ekosistemnya. Tetapi pertanyaan tanda tanya besarnya, hari ini kita masih membeli harga mobil masih mahal, mobil listrik masih mahal. Pada saat nanti kita mau mencari charging station susah. Belum juga tentu charging station itu fast charging station. Misalnya kita dari sini dari Jakarta mau ke Semarang, masa kita mau isi listrik di Tegal 2 jam kan nggak bisa gitu. Jadi banyak hal, belum lagi masalah after sale service-nya, belum lagi masalah harga di second hand marketnya bagaimana dan itu masih belum bisa terselesaikan. Tetapi intinya begini. Pak Prabowo, Mas Gibran sudah menyampaikan bahwa transisi energi harus berjalan, ekosistem kita bentuk melalui peraturan, melalui kebijakan afirmasi dari pemerintah. Dan kita betul-betul realistis. Yang disampaikan oleh bapak-bapak semuanya di sini adalah mengenai kita akan menggunakan solar energy, menggunakan PLTP, geothermal, menggunakan kemudian energi dari angin dan dari air. Ibu-ibu, bapak-bapak dengan segala rasa hormat itu adalah intermittent energy. Bukan base load. Intermittent artinya apa? Tidak bisa digunakan 24 jam. Sementara yang sekarang ini PLTU ini 24 jam bisa digunakan. Kalau kita membangun sebuah intermittent energy harus ada spinning cycle-nya. Artinya apa? Harus ada backup-nya. Ketika misalnya solar jam 2 siang itu namanya PLTS itu sudah menurun kapasitasnya. Harus ada backup dari pembangkit lain. Backup pembangkit lain itu artinya apa? Investasi tambahan. Kedua, belum tentu dari energi bersih juga. Nah jadi maksud saya, apapun yang kita sampaikan sini, saya rasa harus dalam konteks realistis ke depannya. Ya misalkan kita bicara gasifikasi batu bara. Konsepnya bagus, indah, tetapi secara keekonomian tidak masuk. 2 investor terbesar Amerika, Air Products, masuk ke sini, bekerja sama dengan KPC, satu lagi bekerja sama dengan Bukit Asam, dua-duanya angkat kaki dari Indonesia. Karena apa? Keekonomiannya nggak masuk. Feedstocknya itu adalah batu bara 4.200 kilokalori. Gitu. Yang mana harganya mahal, lebih baik diekspor saja. Gitu. Nah jadi kita mencoba untuk realistis dan apapun yang dilakukan oleh Pak Prabowo, Mas Gibran semuanya berbasis data. Dan datanya itu kita olah untuk kita sampaikan pada publik dan menjadi sebuah master plan yang realistis ke depannya. Baik. Sekarang saya ke Mbak Sinta. Dari jawaban tadi, tanggapannya dan sebenarnya apa sih keinginan dari Kadin ini mudah-mudahan disampaikan ke tim sukses dan juga kepada Capres dan Cawapres untuk ke depan. Terima kasih. Jadi kebetulan Kadin Indonesia ini juga sudah menyiapkan Mbak peta jalan Indonesia Emas 2045. Ini hadiah kami nih buat para calon. Kenapa? Karena penting untuk melihat Indonesia ini bagaimana caranya untuk bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Nah, di dalam sini ini ada 4 pilar. Salah satu pilarnya ini adalah pilar berkelanjutan. Jadi topik EBT ini ada di salah satu pilar yang kami sampaikan sebagai masukan kepada bapak-bapak di sini. Nah, di dalam pilar keberlanjutan ini memang topik EBT juga ada, kemudian electrification itu juga ada. Tapi selain itu kita juga bicara soal natural climate solution, soal sustainable forest ya, regenerative forest. Kita bicara soal carbon market. Ini kebetulan sayang sekali sesinya pendek, jadi nggak bisa bicara soal carbon market. Ini juga suatu hal yang menarik, carbon market mengenai limbah dan lain-lain. Jadi menurut saya ini memang masih banyak topiknya kalau kita bicara soal sustainability dan keberkelanjutan. Tapi paling tidak hari ini kita sudah mendengar ya dari para calon apa visi misi dan mungkin yang paling penting tadi
yang realistis. Jadi memang kita pada akhirnya ingin melihat bagaimana ini bisa benar-benar di dalam pemerintah yang akan datang bisa lebih terrealisasi. Jadi itu mungkin pesan dari kami dan ini bukunya saya mau sampaikan kepada bapak-bapak sekalian ya. Baik, sekaligus kita akan memberikan ya ini buku peta jalan Indonesia Emas 2045 dari Kadin untuk masing-masing capres dan cawapres. Baik. Baik pemirsa, itu dia tadi sudah kita bahas mengenai energi baru terbarukan, wajah Indonesia ke depan. Kita titipkan cita-cita tersebut masing-masing capres dan cawapres. Saya Caca Anissa menutup Indonesia Business Forum untuk malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa.